Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku kelas 10, kembali Anda bersama saya Dian Mufarida. Kali ini kita akan belajar tentang angka penting. Saya akan menyajikan kepada Anda dua video yang dapat menggambarkan kepada kita semua tentang proses mendapatkan angka dengan dua kegiatan yang berbeda. Mari kita cermati kedua video berikut ini. Kegiatan pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita mendapatkan 8 hasil apples. 8 apel dengan cara menghitung. Kegiatan kedua. I used to measure the length. Yes, you are correct. A ruler will help me to measure length. Kita mendapatkan hasil 4 cm dengan cara mengukur menggunakan alat ukur berupa penggaris atau mistar. Kita kembali ke kegiatan 1. Pada kegiatan 1 kita menghasilkan nilai dengan cara menghitung tanpa menggunakan alat ukur. Hasil yang diperoleh berupa angka pasti yaitu 8, tetapi karena diperoleh dengan cara menghitung tanpa menggunakan alat ukur, maka pada angka 8 tidak mengandung angka penting. Berbeda dengan kegiatan yang kedua. Pada kegiatan kedua, itu kita memperoleh nilai atau hasil dengan cara mengukur menggunakan alat ukur. Hasil yang diperoleh yaitu 4,0 cm berupa angka pasti karena terbaca di skala. Dan angka 4 cm itu kita peroleh dengan cara mengukur menggunakan alat ukur. Sehingga pada 4 cm itu mengandung angka penting. Mari kita bandingkan kedua gambar berikut ini. Kedua kegiatan ini sama-sama menggambarkan kepada kita mengukur panjang sebuah pensil dengan menggunakan alat ukur penggaris berskala sentimeter. Kita ke gambar yang sebelah kiri terlebih dahulu. Pada gambar sebelah kiri dapat kita cermati bersama bahwa panjang pensil ini persis pada 6,0 cm. Angka 6,0 cm ini kita peroleh atau dapat kita baca pada skala penggaris, sehingga angka 6,0 ini merupakan angka pasti. Kita ke gambar yang sebelah kanan. Dapat kita cermati bersama bahwa panjang pensil ini tidak persis di angka 6,0 cm. Ada kelebihan sedikit dari ujung pensil ini yang kita tidak bisa membacanya di skala penggaris. Terus caranya bagaimana menentukan panjang ujung pensil ini? Caranya, kita tahu bersama bahwa 1 cm itu nilainya sama dengan 10 mm. Sehingga jarak antara 6 dengan 7 ini kita bagi menjadi 10 skala. Dengan demikian, kita dapat menaksir atau mengira-ngira panjang dari ujung pensil ini. Hasil taksiran kita, panjang dari ujung pensil ini setelah 6 adalah 1 mm atau 0,1 cm. Sehingga dapat kita tuliskan bahwa panjang penggaris ini adalah 6,1 cm. Angka 6 ini tadi dapat kita baca pada skala yang ada di penggaris, sehingga angka 6 ini merupakan angka pasti. Sedangkan angka 1 tadi kita peroleh tidak terbaca di skala penggaris. Tetapi angka 1 ini kita peroleh dengan cara menaksir atau mengira-ngira. Sehingga angka 1 ini kita sebut sebagai angka taksiran. Angka 6,0 cm dan 6,1 cm sama-sama kita peroleh dengan cara mengukur menggunakan alat ukur. Karena diperoleh dengan cara mengukur menggunakan alat ukur, maka 6,0 cm dan 6,1 cm ini mengandung angka penting. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran dengan menggunakan alat ukur. Dengan demikian, angka penting itu memiliki dua komponen, yaitu
angka pasti. Angka pasti adalah angka yang terbaca pada skala alat ukur. Komponen kedua adalah angka taksiran. Angka taksiran ini tidak terbaca dari alat ukur. Angka taksiran atau angka yang diragukan itu sesuai dengan tingkat ketelitian pengukuran dari alat ukur yang digunakan. Kali ini kita menggunakan penggaris berskala cm, sehingga tingkat ketelitiannya adalah 1 mm atau 0,1 cm. Kita ke aturan penulisan angka penting. Aturan yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Kita lihat tabel sebelah kanan. 156 cm. 156 tidak mengandung angka 0, sehingga seluruhnya merupakan angka penting. Jadi 156 kita memiliki 3 angka penting, yaitu 1, 5, dan 6. Kemudian 27,14 mm. 27,14 seluruhnya bukan angka 0. Sehingga pada 27,14 mm terdapat 4 angka penting. Berikutnya, 881.332 ml. Seluruhnya tidak ada angka 0, sehingga 881.332 ini mengandung 6 angka penting. Aturan kedua, angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 adalah angka penting. Kita ke tabel. 20.001 gram. Terdapat 3 angka penting yang diapit oleh 2 angka penting, yaitu 2 dan 1. Karena itu, 3 angka 0 ini merupakan angka penting. Jadi, 20.001 itu mengandung 5 angka penting. Berikutnya, 70,014 cm. Ada 2 angka penting yang diapit oleh 2 angka bukan 0, ada 2 angka 0 yang diapit oleh 2 angka bukan 0, yaitu 7 dan 1, maka angka 0 ini, kedua angka 0 ini adalah angka penting. Jadi 70,014 cm ini mengandung 5 angka penting, yaitu 7, 0, 0, 1, dan 4. Kelima-limanya adalah angka penting. Berikutnya, 801 ml. Ada satu angka 0 yang diapit antara 8 dan 1. Maka angka 0 ini merupakan angka penting. Jadi 801 ml itu mengandung 3 angka penting. Ketiga, angka 0 yang terletak di sebelah kanan tanda desimal yang mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Perhatikan tabel. 3,050 cm atau 3,50 cm. Ada angka 0 di sebelah kanan tanda desimal. Maka angka 0 ini merupakan angka penting karena mengikuti angka 3 yang di depannya. Kemudian angka 0 paling sebelah kanan itu merupakan angka penting karena mengikuti angka 5. Jadi 3,050 cm itu mengandung 4 angka penting. Berikutnya, 1,0020 gram. Ada 2 angka 0 di sebelah kanan desimal yang diapit oleh 2 angka bukan 0, maka merupakan angka penting. Angka 0 paling kanan setelah 2 karena mengikuti angka bukan 0, maka dia juga termasuk angka penting. Jadi 1,0020 gram itu mengandung 5 angka penting. Berikutnya, 801.300 ml. Angka 0 setelah angka 0 di antara 8 dan 1, yaitu pada 801, itu merupakan angka penting karena diapit oleh 2 angka bukan 0. Sedangkan angka 0 di sebelah kanan 3, angka 3,
itu bukan angka penting. Dapat kita pahami bersama, kita kembali ke aturannya. Angka 0 yang terletak di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Pada angka 801.300 tidak terdapat tanda desimal di sana. Jadi meskipun dua angka 0 setelah angka 3 itu mengikuti angka bukan 0, tetapi tidak ada tanda desimal di sana, maka dua angka 0 terakhir setelah 3 itu bukan angka penting. Jadi 801.300 hanya mengandung 4 angka penting. Aturan keempat, angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, baik yang terletak di sebelah kiri maupun kanan koma desimal adalah bukan angka penting. Kita lihat tabel 0,007 meter. Ada 3 angka 0 di sebelah kiri angka 7, baik di sebelah kiri maupun kanan tanda desimal, itu bukan angka penting. Jadi 0,007 meter hanya mengandung satu angka penting, yaitu angka 7. Berikutnya 0,0020 meter. Ada 3 angka 0 di sebelah kiri angka 2. Ketika angka 0 itu 1 di sebelah kiri tanda desimal, yang 2 di sebelah kanan tanda desimal, ketiganya angka 0 ini terletak di sebelah kiri angka 2. Maka ketiga angka 0 ini bukan angka penting. Kemudian 1 angka 0 di sebelah kanan angka 2 adalah angka penting karena dia terletak di sebelah kanan angka bukan 0 dan ada tanda desimal di situ, maka angka 0 yang sebelah kanan setelah angka 2 itu adalah angka penting. Dengan demikian, 0,0020 itu mengandung 2 angka penting, yaitu angka 2 dan angka 0 yang sebelah kanan, ujung kanan. Kemudian, 1,0020 meter. Ada 2 angka 0 di sebelah kanan tanda desimal, tetapi diapit oleh 2 angka bukan 0, yaitu 1 dan 2. Sehingga 2 angka 0 di antara 1 dan 2 merupakan angka penting. Angka 0 paling ujung sebelah kanan itu mengikuti angka 2 dan ada tanda desimal di situ. Sehingga angka 0 di sebelah kanan, angka 2 itu adalah angka penting. Dengan demikian, angka 0 ketika angka 0 pada 1,0020 itu adalah angka penting. Jadi 1,0020 meter kita memiliki 5 angka penting. Aturan angka penting yang kelima. Penulisan angka penting dengan notasi garis bawah itu berakhir pada angka yang diberi garis bawah. Dan angka selanjutnya bukan angka penting. Contoh, 45678. Angka 7 diberi garis bawah. Maka angka penting berakhir di angka 7, yaitu 54567. Sehingga angka penting pada 45678 gram ini berjumlah 4. 4 itu yang mana? Yaitu 4, 5, 6, dan 7. Angka 8 bukan merupakan angka penting. Kemudian 20.098 atau 20098 mm. Angka 0 pertama setelah angka 2 itu diberi garis bawah. Sehingga angka penting berhenti di situ. Sisa 2 dan 0. Jadi dari 20.098 ini atau 20098 ini hanya memiliki 2 angka penting. Mari kita mengoperasikan angka penting. Dalam operasi angka penting itu juga terdapat aturan. Yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan. Pada operasi penjumlahan dan pengurangan angka penting, hasilnya hanya boleh memiliki satu angka taksiran. Misal, kita menjumlahkan 12,345 gram
dengan 1,2526 gram. Kita ke 12,345 dulu. 12,345 gram. Angka 5 di sini merupakan angka taksiran. Jadi angka 5 pada 12,345 ini merupakan angka taksiran. Berikutnya kita jumlahkan dengan 1,2526 gram. Angka 6 yang paling ujung yang diberi garis bawah ini adalah angka taksiran. Ketika kita jumlahkan, kita peroleh hasil sebesar 13,5976 gram. Angka 7 dan angka 6 itu posisinya lurus dengan angka taksiran yang di atasnya. Angka 7 itu posisinya lurus dengan angka taksiran 5, sedangkan angka 6 posisinya lurus dengan angka taksiran 6 yang di atasnya. Kalau kita lihat 13,5976 ini ada dua angka taksiran. Karena hasil perhitungan penjumlahan itu aturannya hanya boleh mengandung satu angka taksiran, maka hasil perhitungan dituliskan sebagai 13,598 gram, dengan 8 adalah angka taksiran. Dengan demikian sekarang kita hanya memiliki satu angka taksiran. Kenapa angka 7 menjadi 8? Karena angka 6 ini lebih dari 5 sehingga dibulatkan ke atas. Aturan operasi dalam angka penting yang kedua, operasi perkalian dan pembagian. Pada operasi perkalian maupun pembagian angka penting, hasilnya hanya boleh memiliki jumlah angka penting sebanyak angka penting paling sedikit dari yang dikalikan atau yang dibagikan. Misal, kita akan mengalikan 1,23 cm dengan 2,5 cm. 1,23 cm tidak mengandung angka 0 di dalamnya, maka ketiga angka tersebut merupakan angka penting. Berikutnya, 2,5 cm seluruhnya adalah angka bukan 0, maka 2,5 cm ini mengandung dua angka penting. 1,23 cm kali 2,5 cm hasilnya adalah 3,075 cm kuadrat. Ada angka 0 di sini, tetapi diapit angka 2 angka bukan 0, maka dia angka penting. Kalau kita lihat 3,075 berarti ada 4 angka penting di sana. Tetapi aturan angka penting untuk perkalian dan pembagian itu hanya boleh memiliki angka penting sebanyak angka penting yang paling sedikit dari yang dikalikan. Dari yang dikalikan tadi, angka penting paling sedikit adalah dua angka penting, yaitu pada 2,5. Dengan demikian, hasilnya hanya boleh memiliki dua angka penting. Jadi, 3,0775 cm kuadrat ini berdasarkan aturan angka penting, kita tulis menjadi 3,1 cm kuadrat. Anak-anakku sekalian, tidak selamanya kita akan menemui angka yang jumlah nolnya sedikit. Contoh, pada masa matahari, kita akan menemui angka 0 itu sebanyak 30 angka 0 di sebelah kanan. Sehingga kalau kita tulis seluruhnya angka 0, itu akan tidak efektif. Dengan demikian, maka fisika menyediakan bagaimana menulis angka 0 itu sehingga menjadi efektif. Cara penulisannya namanya notasi ilmiah atau notasi baku atau disebut juga sebagai notasi saintifik. Notasi ilmiah adalah penulisan bilangan dalam bentuk bilangan 10 berpangkat. Notasi ilmiah biasa dituliskan sebagai A kali 10 pangkat N. Dengan A adalah bilangan asli dari 1 sampai 9. N adalah eksponen atau pangkat dan merupakan bilangan bulat. A,00 itu disebut angka penting.
sedangkan 10 pangkat N itu disebut orde besar. Contoh, massa matahari adalah 2 kali 10 pangkat 30 kg. Angka pentingnya hanya 1, yaitu di angka 2. Kemudian, massa elektron 9,109 kali 10 pangkat min 31 kg. Angka pentingnya ada 4, yaitu 9, 1, 0, dan 9. Sedangkan 10 pangkat min 31 itu adalah orde besar, bukan angka penting. Baik anak-anak, mari kita terapkan konsep angka penting untuk menyelesaikan beberapa soal berikut ini. Soal pertama adalah soal ujian nasional tahun 2019. Sebuah balok diukur menggunakan jangka sorong memiliki panjang, lebar, dan tinggi seperti ditunjukkan pada gambar. Volume balok tersebut sesuai dengan kaidah angka penting adalah, mari kita cermati gambar berikut ini. Dari gambar dapat kita lihat bahwa panjang balok adalah 1,82 cm. Tidak ada angka 0 pada 1,82 sehingga panjang balok memiliki 3 angka penting. Kemudian kita ke lebar balok. Lebar balok dapat kita lihat bersama adalah 0,46 cm. Angka 0 di sebelah kiri tanda desimal bukan merupakan angka penting. Sehingga lebar balok 0,46 cm ini memiliki 2 angka penting. Kita ke tinggi balok. Tinggi balok dapat kita baca pada jangka sorong, skala jangka sorong ini tingginya adalah 1,35 cm. Tinggi balok memiliki 3 angka penting. Kita tahu bersama bahwa volume balok itu dirumuskan sebagai panjang kali lebar kali tinggi. Kita ganti panjangnya dengan 1,82 cm, lebarnya dengan 0,46 cm, dan tingginya dengan 1,35 cm. Kita peroleh volume balok adalah 1,1322 cm pangkat 3. Kalau kita lihat, maka akan mengandung 6 angka penting. Tetapi berdasarkan aturan angka penting, hasil perkalian itu hanya boleh memiliki jumlah angka penting yang sama dengan jumlah angka penting paling sedikit dari yang dikalikan. Antara panjang, lebar, dan tinggi, yang jumlah angka pentingnya paling sedikit adalah lebar, yaitu 2 angka penting. Dengan demikian, volume balok ini hanya diizinkan memiliki 2 angka penting. Jadi, apa yang sudah kita peroleh tadi, hasil perhitungan yaitu volumenya 1,13022. Dari 6 angka penting ini hanya boleh 2 angka penting saja. Maka kita kasih batas berarti 1,1. Karena angka setelah 1 ini angka 3 di bawah 5, maka kita bulatkan ke bawah. Jadi volume balok adalah 1,1 cm kubik atau hanya mengandung 2 angka penting. Jawabannya adalah C. Kita ke soal yang nomor 2. Hasil pengukuran panjang dan lebar suatu lantai adalah 12,61 meter dan 5,2 meter. Menurut aturan angka penting, luas lantai tersebut adalah, dari soal dapat kita ketahui bahwa panjang lantai adalah 12,61 meter, memiliki 4 angka penting. Lebar lantai adalah 5,2 meter, maka terdapat 2 angka penting di dalamnya. Luas lantai adalah panjang kali lebar. Panjangnya kita ganti dengan 12,61 meter, lebarnya kita ganti dengan 5,2 meter. Kemudian kita hitung mendapatkan luas lantai yaitu 65,572 meter persegi. Kalau kita lihat berarti terdapat 5 angka penting. Akan tetapi berdasarkan aturan angka penting bahwa luas alas atau A itu hanya boleh memiliki 2 angka penting, yaitu sebanyak 2 angka penting paling sedikit dari yang dikalikan. Antara panjang dan lebar, yang jumlah angka pentingnya paling sedikit adalah lebar, yaitu hanya 2 angka penting. Maka luas alas yang besarnya 65
meter persegi ini hanya boleh kita tuliskan sebanyak 2 angka penting, yaitu kita mulai dari ujung kanan 65, berhenti di situ, karena setelah angka 5, itu setelah tanda desimal itu angkanya persis di angka 5, kemudian angka sebelumnya adalah angka 5, ya, angka sebelumnya adalah angka ganjil, maka angka 5 ini dibulatkan ke atas. Dengan demikian, kita peroleh luas alasnya adalah 66 meter kuadrat, mengandung 2 angka penting. Jawabannya adalah E. Nomor 3, 4.388 ml dibagi dengan 36 botol. Angka 4.388 ml ini tidak ada angka 0 di dalamnya, kemudian diperoleh dengan cara mengukur, maka angka 4.388 ini semuanya adalah angka penting. Jadi terdapat 4 angka penting di sana. Sedangkan 36 botol, 36 ini tidak diperoleh dengan mengukur menggunakan alat ukur. Sehingga 36 botol ini itu merupakan jumlah saja, diperoleh dengan cara menghitung, maka angka 36 ini bukan angka penting. Dengan demikian, 4.388 ml dibagi dengan 36 botol, hasilnya adalah 121,888888 ml. Berdasarkan aturan angka penting, hasil pembagian hanya boleh memiliki angka penting sebanyak angka penting paling sedikit dari yang dikalikan. Kali ini kita hanya mempunyai satu bagian yang memiliki angka penting, yaitu 4.388, yang jumlah angka pentingnya adalah 4 angka penting. Dengan demikian, 4.388 ml dibagi dengan 36 botol hanya boleh memiliki 4 angka penting. Jadi dari 121,888888 ini harus kita buat sehingga terbacanya hanya 4 angka penting. Kita dari depan 1, 2, 1 sudah 3, kemudian 8 menjadi 4 angka penting. Kita berhenti di situ. Kemudian setelah 8 itu adalah angka 8 lebih dari 5 dan angka depannya, sehingga kita bulatkan hasil pengukuran kita menjadi 121,9 ml. Jadi 4.388 ml dibagi 36 botol hasilnya adalah 121,9 ml dan mengandung 4 angka penting. Kita sampai di soal keempat. 500 kotak kali 5,67 gram sama dengan 500 kotak. Angka 500 ini kita peroleh dengan cara menghitung, bukan dengan mengukur. Sehingga angka 500 ini tidak mengandung angka penting. Kemudian angka 5,67 gram diperoleh dengan cara mengukur menggunakan alat ukur, sehingga 5,67 ini mengandung 3 angka penting. Jika kita kalikan 500 kotak dengan 5,67 gram, kita peroleh hasil 2.835 gram. 2.835 ini tidak terdapat angka 0 di dalamnya, maka 2835 ini terdapat 4 angka penting. Akan tetapi, hasil perkalian dari angka penting itu hanya boleh memiliki angka penting sebanyak angka penting yang paling sedikit dari yang dikalikan. Kita hanya punya 5,67 mengandung 3 angka penting. Sehingga hasil perkaliannya hanya boleh memiliki 3 angka penting. Nah, ini 2.835 ini harus kita jadikan 3 angka penting. Kita hitung dari depan, berarti ada 283, ini sudah 3 angka penting. Kemudian
karena kita butuh 3 angka penting, jadi angka ini kita tuliskan dalam notasi ilmiah, yaitu 10 berpangkat. Nah, angka 5 di belakangnya ini kita jadikan 0 sehingga kita memperoleh 2,83 kali 10 pangkat 3 gram. 2,83 ini mengandung angka penting sejumlah 3 angka penting. Jadi hasilnya adalah 3 angka penting, yaitu 2,83 kali 10 pangkat 3 gram. 10 pangkat 3 ini adalah orde, sedangkan 2,83 mengandung 3 angka penting. Demikian anak-anak pembahasan kita tentang angka penting. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di lain pembahasan. Saya Dian Mufaridah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.